Kisah tragis Joko Tingkir dan Raden Papelan. Banyak cerita yang tersisa dari kerajaan Pajang yang berdiri pada akhir abad ke-16 Masehi. Kisah itu termaktub dalam Babat Tanah Jawi yang ditulis oleh W.L. Olthof tahun 1941. Salah satunya menyinggung Raden Papelan, putra Tumenggung Mayang yang berwajah tampan, namun mengalami nasib tragis. Tumenggung Mayang adalah adik ipar dari Panembahan Senopati yang masih menjabat sebagai salah satu bupati di wilayah kerajaan Pajang. Beliau berputra tunggal bernama Raden Papelan yang sangat tampan wajahnya. Kecakapan pemuda itu bahkan nyaris tidak ada bandingnya di seluruh Pajang. Hal ini sering membuat para wanita, baik gadis maupun para ibu muda, tergila-gila padanya. Sayangnya tabiat dan kelakuan pemuda tampan ini tidak terpuji. Urakan suka menggoda wanita dan juga tak jarang merusak rumah tangga orang lain gara-gara istrinya terpikat dengannya. Tumenggung Mayang jengkel dengan kelakuan anaknya tadi. Berkali-kali beliau menyuruhnya segera beristri, jangan hanya menggoda istri orang setelah terpikat dicampakkan begitu saja. Tetapi permintaan ayahnya itu selalu saja ditolak oleh Raden Papelan. Papelan, jika kamu memang jagoan merayu wanita, rayulah Putri Kedaton. Ia amat cantik. Kecuali itu, kalau kamu berhasil memikatnya, kamu akan sangat terkenal di Pajang. Bahkan jika beruntung, kamu bisa jadi anak menantu raja. Tetapi jika gagal dan tidak beruntung, kamu bisa jadi tumbal kerajaan Pajang. Meski demikian, hal itu masih lebih baik daripada saban hari kamu menggoda anak istri orang. Sungguh memalukan dan tidak terpuji, kata Tumenggung Mayang membombong anaknya. Aku tidak bisa romo, bagaimana mungkin aku bisa ngerayunya? Putri Kedaton itu kan berada dalam istana, jawab Raden Papelan. Itu gampang caranya. Biasanya anak putri kan menyukai bunga. Aku punya bunga cempaka sakti yang wangi sekali. Jika seorang gadis sudah melihat bunga itu dan mencium harumnya, ia akan tergila-gila kepadamu. Siang malam selalu teringat kamu, makan tidak enak, tidur tidak nyenyak, dan di rongga angannya yang ada hanya bayangan wajahmu saja. Tetapi bunga cempaka itu harus diberikan kepada Putri Kedaton kan Romo? Lah iya. Terus cara memberikannya bagaimana? Toh tidak sembarang orang boleh masuk ke keraton termasuk aku, kata Raden Papelan. Caranya begini, kamu berdiri saja di dekat pintu gerbang keraton yang menghadap ke alun-alun itu. Setiap pagi Emban Soka akan keluar dari istana pergi ke pasar membeli bunga untuk berbagai kepentingan sesaji, baik di dalam lingkungan keraton maupun di tempat lain, kata Tumenggung Mayang yang sengaja menyuruh anaknya berbuat curang, lantaran sudah amat jengkelnya dengan perilakunya. Kalah cacak, menang cacak. Jika nasibnya baik, ia bisa untung. Tetapi jika tidak, ya biarlah jadi tumbal keraton, mati dikeroyok prajurit. Bunga cempaka bertuah penakluk wanita. Katakan dengan bunga,
Begitu salah satu cara seorang laki-laki menyampaikan rasa senangnya terhadap perempuan, dan cara itu pula yang dilakukan Raden Pabelan ketika hendak memikat Putri Kedaton. Akhirnya bunga cempaka bertuah milik Tumenggung Mayang diberikan kepada Raden Pabelan dengan diwadahi condong terbuat dari daun pisang. Raden Pabelan lalu menuliskan namanya pada secarik kecil daun lontar dan diselipkan di condong itu. Dengan hati riang gembira, dia segera menunggu di depan pintu gerbang keraton. Ketika seorang wanita gemuk keluar dari pintu gerbang keraton, Raden Pabelan bergegas mendekatinya. "Emban Suko, sediluk Emban Suko," serunya menghentikan langkah perempuan tadi. "Ada apa kok bilang sediluk padaku?" jawab Emban Suko tersenyum. Ia kesangsem melihat wajah lelaki di depannya. "Kamu mau kemana, Emban Suko?" "Mau ke pasar membeli kembang. Apa kamu kepingin mengantarku?" "Tolong berikan dulu kembang cempaka ini kepada Putri Kedaton. Nanti ku antar kamu ke pasar. Aku tunggu di sini ya." Emban Suko segera masuk lagi ke istana dan langsung menuju ke keputren bertemu dengan Sekar Kedaton memberikan condongan kembang tadi. Dikatakannya condongan tersebut dari Raden Pabelan. Betapa gembira rianya hati sang putri mendapat kiriman bunga cempaka dari seorang pemuda yang teramat ganteng, yang selama ini menjadi impian banyak wanita di wilayah kerajaan Pajang. "Emban Suko, tolong katakan kepada Raden Pabelan, terima kasih sekali atas pemberiannya, dan nanti malam diharap dia datang ke keputren. Aku tunggu," kata Putri Kedaton. "Aku akan segera sampaikan kepada Raden Pabelan yang masih menungguku di alun-alun Kanjeng Putri." Menerima pemberitahuan dari Emban Suko, Raden Pabelan hatinya senang-senang susah, senang mendapat balasan cintanya dari Putri Kedaton. Sedangkan susahnya, bagaimana mungkin dirinya harus masuk taman kaputren, apalagi malam hari. Sedangkan seputar kaputren saja dijaga 40 prajurit, dan di dalam keputren ada 10 emban yang menemani sang putri. Malam harinya Raden Pabelan dengan diantar oleh ayahnya datang ke keputren Keraton Pajang. Dinding keputren itu tembok kokoh setinggi 3 meteran orang, tidak mungkin bisa melompati. "Bagaimana mungkin aku bisa masuk, Romo?" tanya Raden Pabelan. "Tenang sajalah," jawab Tumenggung Mayang. Dengan ilmu kesaktiannya, beliau lalu membaca mantra-mantra, kemudian mengusap dinding tembok itu 3 kali. Ajaib, tembok tadi pelan-pelan merunduk menjadi rendah. Setelah Raden Pabelan meloncat masuk dinding tembok tadi, bangkit kembali seperti semula. Tumenggung Mayang bergegas meninggalkan tempat tersebut sebelum ketahuan prajurit-prajurit beronda. Tewas dengan badan penuh luka tusukan. Muda-mudi jika sedang dimabuk asmara, apapun bisa mereka lakukan. Ternyata hal itu dialami pula oleh Putri Kedaton, yang dibuat mabuk asmara oleh Raden Pabelan. Kokohnya tembok keputren tak mampu menghalangi cinta mereka. Di dalam keputren, di tengah suasana malam yang indah dengan langit bersih bertabur sejuta bintang,
Diiringi semilir angin yang dingin-dingin sempribit, Putri Kedaton mengajak bermesraan dengan Raden Pabelan yang ganteng. Sepasang remaja dari kerajaan Pajang ini pun hatinya jadi berbunga-bunga, segalanya menjadi terasa indah. Bila asmara sudah membara, keinjek jempol kakinya pun tiada terasa lara, dan jika cinta sudah melekat, tai kucing pun serasa coklat. Diajeng, bisik Raden Pabelan mendekap mesra. Jawab Putri Kedaton hanya bergumam sambil menyesapkan wajahnya di dada lelaki pujaannya. Makin malam adegan mereka berdua makin berani. Putri Kedaton mengajak Raden Pabelan masuk ke kamarnya. Selanjutnya yang terdengar hanya desah-desah nafas yang saling berburuan. Dalam babat tanah Jawi tidak disebutkan mereka berdua itu lagi ngapain. Sampai datangnya pagi, Raden Pabelan kebingungan bagaimana dia harus pulang. Di mana-mana nampak ada prajurit dan para emban pun berseliweran ke sana kemari. Diajeng bagaimana aku harus meninggalkan keputren dan pulang ke rumah, tanya Raden Pabelan kebingungan. Biarlah kamu di sini saja, tidak bakal ketahuan siapa-siapa. Pintunya aku kunci, jawab Putri Kedaton menenangkan. Demikianlah Raden Pabelan sampai hampir seminggu berada dalam kaputren. Tidak ada yang mengetahuinya. Baru seorang emban sempat memergokinya ketika Putri Kedaton runtung-runtung berduaan ke Mulsarung akan kebagiwan, lantaran Raden Pabelan kebelet mau buang air. Emban tadi lalu melapor kepada Kangjeng Sultan bahwa ada seorang maling sakti masuk ke kaputren, namun dia dalam perlindungan Putri Kedaton. Mendengar laporan ini, Kangjeng Sultan Pajang murka. Wirakerti dan Suratanu, kalian berdua adalah pimpinan prajurit Wiratamtama. Ajak anak buahmu menangkap maling di kaputren. Meski maling tadi dalam lindungan putriku, bunuh saja. Perintah Kangjeng Sultan tegas. Sendika dawuh Kangjeng Sultan, jawab Ngapi Wirakerti dan Suratanu. Mereka segera memanggil 20 prajuritnya untuk mengepung kaputren. Sesampai di kaputren, ternyata Putri Kedaton berpelukan erat dengan Raden Pabelan, bertekad untuk mati bersama. Jika kalian mau menusuk tubuh Kang Mas Pabelan, silahkan sekalian menusuk tubuhku, seru Putri Kedaton menantang Ngapi Wirakerti. Kangjeng Putri, kami datang tidak akan membunuh siapa-siapa, hanya ingin memanggil Raden Pabelan untuk kuajak sowan Kangjeng Sultan. Maksudnya agar Raden Pabelan berani secara langsung melamar Kangjeng Putri untuk selanjutnya dinikahkan. Ayo Raden Pabelan bersamaku sowan Sang Prabu, ajak Ngapi Wirakerti. Mendengar bujukan itu, Putri Kedaton maupun Raden Pabelan percaya dan segera melepaskan pelukannya mengikuti langkah Ngapi Wirakerti. Sesampai di pelataran kaputren, prajurit-prajurit Wiratamtama segera menyerang Raden Pabelan bertubi-tubi hingga tewas dengan banyak luka tusukan. Jasad Raden Pabelan lalu dibuang ke Sungai Lawian. Tak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Namun jika seorang anak terjerumus gara-gara nasihat orang tuanya,
maka resiko besar pun harus ditanggung bersama. Begitu pula dengan Tumenggung Mayang yang harus menerima akibat ulah dari Raden Pabelan. Ki Tumenggung Mayang judeg, beliau ternyata turut terkena murkanya Kangjeng Sultan Pajang. Sebagai akibatnya Tumenggung Mayang dibuang ke Semarang, sedangkan Nyi Tumenggung tetap tinggal di Pajang. 1000 prajurit lengkap dengan persenjataannya mengiringi Tumenggung Mayang ke Semarang. Mereka dipimpin oleh 8 orang menteri dengan naik kuda di depan iring-iringan prajurit yang berjalan kaki. Perjalanan ke Semarang yang merupakan arak-arakan yang bermaksud menyadarkan Tumenggung Mayang ini sengaja diperlambat langkahnya, agar banyak orang yang melihatnya sepanjang rute yang dilewati. Hal ini ternyata diketahui oleh Telik Sandinya Mataram yang segera melaporkannya kepada Panembahan Senopati. Mendengar Tumenggung Mayang iparnya dinistakan sepanjang jalan oleh pasukan Pajang, Panembahan Senopati marah-marah, tersinggung, dan tidak bisa menerima perlakuan tersebut. "Hei saudara-saudaraku Menteri Pajak, ingsun minta bantuan kalian untuk iparku Tumenggung Mayang yang akan dibuang ke Semarang. Tolong rebutlah beliau dan bawalah kemari perintahnya." Sendika dawuh Kanjeng Panembahan, jawab menteri-menteri pajak itu segera menyusul perjalanan rombongan menteri dan prajurit Pajang yang membawa Tumenggung Mayang. Dengan mengambil jalan-jalan pintas sambil mempercepat lari kudanya, mereka berhasil menyusulnya sampai di desa Jatijajar. Menteri-menteri pajak disertai puluhan prajurit pilihan dari Mataram itu benar-benar unggul dalam kemampuan. Mereka langsung mengamuk di atas punggung kudanya masing-masing dengan senjata mereka yang rata-rata manggala atau tombak pendek dengan kedua ujungnya yang runcing dan tajam. Kuda-kuda mereka dengan gagah berani menerjang lawan. Penunggangnya lincah memainkan senjatanya, menebas, menusuk, dan juga menangkis senjata lawan. Sorak-sore kemenangan para menteri dari Mataram bersautan dengan teriakan semangat prajuritnya itu sungguh merupakan kekuatan yang dahsyat. Akhirnya Tumenggung Mayang berhasil direbut. Banyak menteri-menteri dan prajurit-prajurit Pajang yang tewas dalam pertempuran itu. Sedangkan yang masih selamat melarikan diri kembali ke Pajang dan melaporkan kejadian di luar perhitungan itu kepada Kangjeng Sultan.